Puji Tuhan, ya. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya senang bisa berjumpa kembali. Ya, sudah lama tidak bikin video, ya, karena pikir video ini ya sederhana sekali. Tapi puji Tuhan, ada yang nelpon langsung jauh dari tempat saya. Katanya kalau Bapak tidak datang pelayanan lagi ke sini, bisakah bikin video lagi? Katanya video kita bikin ini, mereka sangat diberkati. Mereka nonton bareng. Ya puji Tuhan, kalau dipikir-pikir video ini singkat dan terus penyampaian kebenaran firman Tuhannya itu sederhana. Tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan yang senior. Ya, tapi benar bahwa video juga ini kita buat dengan ketulusan hati, walaupun dalam kesederhanaan, tetapi itulah kekuasaan firman Tuhan. Setiap orang yang mau benar-benar belajar firman Tuhan pasti diberkati oleh penyampaian firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, singkat saja. Ya, saya akan menyapa dulu buat keluarga di Makassar. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Yang ada di Kalimantan juga keluarga, yang ada di Mamuju, yang ada di Sulawesi Tengah sana, semua sehat-sehat ya. Tuhan memberkati kita semua. Segera kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan paradigma kami, cara berpikir kami sebagai manusia. Firman-Mu berkuasa mengubahkan segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah kalimat firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang kita sebagai umat yang percaya selalu mengira bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk masuk dalam sorga. Bahkan juga dalam hidup perjanjian baru, terkadang kita selalu berpikir bahwa setelah kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru dan selamat kehidupan kita, kita dibaptis, diselamkan, dibaptis, lahir baru, dibaptis dalam Roh Kudus, berbahasa dalam bahasa yang baru, kita selalu beranggapan bahwa kita pasti masuk surga. Dan tujuan itu adalah untuk masuk dalam kerajaan surga. Memang firman Tuhan mengatakan tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus atau tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Memang kita orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk dalam surga. Iya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, bukan hanya surga tempat kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ya, kita baca. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca di dalam ayat 1 sampai ayat ke-6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat, jika kita membaca ayat 2 ini, firman Tuhan mengatakan di ayat yang 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan dikatakan di sorga lagi banyak tempat tinggal, tapi rumah. Ini kata sederhana sekali ya. Di rumah artinya tempat pribadi. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, jika saudara percaya di ayat 1, percaya kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus sebagai utusannya atau sebagai Allah yang datang mengambil wujud manusia
maka kita akan mendapat tempat di rumah pribadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil contoh dalam satu pejabat, anggaplah pejabat apa ya, yang punya rumah jabatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rumah jabatan saudara bisa saja datang ke sana, tetapi dalam rumah pribadinya saudara tidak bisa datang sembarangan. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa diajak khusus ke rumah pribadi satu pejabat. Jadi lihat, kita membaca dengan baik-baik. Di sini kalau kita baca di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa? Kenapa Tuhan tidak mengatakan tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kalau tidak melalui aku? Di ayat ini yang kita bahas ini sekarang, ini sangat menyampaikan kepada kita semua bahwa ini sangat-sangat pribadi sekali. Jadi pribadi Tuhan Allah sendiri, Bapa di sorga, Sang Khalik itu, Sang Pemilik itu, Sang Pencipta itu, berbicara secara pribadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing yang menonton video ini. Ini bicara pribadi ya, sangat pribadi sekali. Kenapa saya katakan bahwa pribadi? Karena di sini dikatakan Yesus kepada kita semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Allah Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi siapapun, semua orang bisa selamat, bisa hidup kalau orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi yang jadi masalahnya, yang jadi sangat pribadi di sini dikatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Ada orang kan banyak agama lain juga mempercayai bahwa Yesus itu juru selamat atau Isa Al-Masih itu juru selamat. Ya sekarang kan diganti, kita lihat di kalender-kalender nanti kalau Tuhan kehendaki itu akan diganti jadi Yesus Kristus, jadi Isa. Banyak orang yang percaya. Tetapi di sini secara pribadi, saya baca di ayat yang ke-6 bagian B ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus Kristus. Nah, kalau kita datang secara khusus, secara pribadi kepada Yesus, maka kita datang kepada Bapa, bukan kepada sorga. Kita langsung kepada Sang Pemilik sorga. Tentu kalau kita datang kepada Sang Pemilik sorga, Sang Khalik itu, Sang Penguasa itu, sorga sudah pasti bagian kita. Tetapi jika kita hanya mengidam-idamkan sorga, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Bapa. Nah, kalau saudara tidak bisa berjumpa dengan Bapa, tentu sorga tidak akan ada jadi bagian buat kehidupan kita semua. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini sudah berjalan 8 menit. Kita akan singkat saja videonya. Inti dari pembahasan kita ini adalah begini. Karena di atas ayat 1 mengatakan begini, jangan gelisah hatimu. Nah, terkadang kita mempunyai kegelisahan atau keraguan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah datang secara pribadi. Ya, tidak pernah. Nah, saudara yang tidak pernah datang kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mulai dari sekarang ini, luangkan waktu buat bersekutu langsung secara pribadi kepada Tuhan. Siapa bilang kita tidak bisa bertemu dengan Allah secara pribadi, Tuhan secara pribadi? Bisa. Saudara harus lakukan ini. Saudara harus punya waktu atau tentukan waktu buat saudara atau hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Memang kita membutuhkan pekerjaan, memang kita membutuhkan kesibukan sehari-hari agar kita tidak stres, tidak apalah segala macam. Kita memang harus bekerja, tetapi tolonglah
Jika firman Tuhan ini datang secara pribadi, berbicara secara pribadi buat kita, mengajak secara pribadi buat kehidupan kita, agar kita dapat masuk dan berjumpa dengan Bapa secara pribadi, kita harus datang kepada Bapa secara pribadi. Kalau kita tidak datang secara pribadi kepada Bapa, tentu kita tidak akan bisa berjumpa dengan Bapa secara pribadi. Langsung datang kepada Bapa. Jadi kegelisahan dalam setiap kehidupan kita diakibatkan oleh karena kita sendiri yang gelisah, yang tidak pernah mengharapkan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus, hampir semua orang Kristen, semualah orang Kristen percaya bahwa Yesus juru selamat. Ya sudah begitu saja. Namun mereka tidak pernah datang secara pribadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan firman Tuhan ini karena saya sudah alami. Dulu juga saya Kristen, tetapi saya tidak pernah datang secara pribadi kepada Tuhan. Kegelisahan ada saja. Tapi puji Tuhan, walaupun saat ini kami pun masih dalam kondisi yang sederhana kehidupannya, tetapi kegelisahan sudah tidak ada dalam hati dan pikiran kami. Kenapa? Karena kami selalu datang secara pribadi. Kami selalu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Pada akhirnya kegelisahan itu tidak ada lagi dalam setiap kehidupan kami. Ya puji Tuhan. Dan kedua, saudara harus langsung datang kepada Tuhan. Yesus Kristus mengatakan, kalau kita gelisah, datanglah kepada Yesus Kristus. Ayat 6 mengatakan bagian A, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kalau saudara sudah menemukan jalan dan kebenaran, apakah perlu lagi kita gelisah? Nah, itu langsung datang kepada Tuhan. Tidak usah tanya-tanya siapa, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Tidak usah. Roh itu yang tinggal dalam setiap kehidupan orang yang sudah percaya, sudah lahir baru dibaptis dalam Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Otomatis Roh Kudus itu akan mengajar buat kita semua. Tetapi kadang Roh Kudus menyampaikan dalam setiap kehidupan kita, tapi kita selalu membantahnya. Selalu berpikir bahwa ada hari esok. Nantilah. Roh Kudus bilang, enggak, sekarang kau harus bersekutu dengan Tuhan Allah. Terkadang timbul dalam pikiran kita, selalu menunda-nunda. Jadi tidak pernah terjadi atau tidak pernah terrealisasikan itu namanya persekutuan khusus dengan Allah. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4, kalau kita menunggal dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, maka Allah itu akan selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, sehingga tersingkirlah dalam kegelisahan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan sorga, tetapi Tuhan itu menjanjikan buat kita supaya kita bisa berjumpa langsung. Kita bisa langsung bertatapan muka dengan sang pemilik. Selama ini kita hanya mendengar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, namun kita tidak pernah melihat. Nah, saudara, jika terus hidup bersandar kepada Tuhan dan terus datang secara pribadi kepada Tuhan, percaya janji ini yang dijanjikan secara pribadi kepada saudara dan saya akan berjumpa, datang kepada Bapa di surga, itu yang akan kita dapat. Puji Tuhan, mungkin sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita untuk terus kuat dan tidak gelisah. Karena kita mempunyai dasar perjanjian dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah selesai kami
sampaikan, tetapi percaya bahwa Engkau akan selalu membisikkan dalam setiap kehidupan kami, karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kami pemahaman, pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.